Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ide bisnis kami, yaitu interest in. Dan sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan rekan saya satu-satu. Di sini ada Gary Mahesa. Gary, silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Gary Mahesa. Oke, lalu di sini ada Cindy Claudia Octaviani. Cindy. Halo, saya Cindy Claudia Octaviani. Oke, lalu di sini ada Maulana Yusuf Yarto. Halo, saya Maulana Yusuf Yarto. Oke, di sini terakhir ada Amanda Krisanti Wibowo. Amanda. Halo, saya Amanda Krisanti. Oke. Baik, selanjutnya untuk latar belakang interest in akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, dipersilakan. Di sini ada latar belakang dalam tema di mana koneksi sosial dan interaksi komunitas sangat penting. Platform media sosial yang mengatur aktivitas dan acara menjadi semakin esensial. Mereka menjadi jembatan bagi individu dan komunitas dengan minat yang sama untuk berbagi pengetahuan, memperluas jaringan dan tumbuh bersama dengan memfasilitasi berbagai acara dan interaksi. Platform semacam ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan koneksi sosial, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pertemuan pribadi dan kolaborasi. Ini ada deskripsi produk. Platform media sosial ini kami ini untuk menyelenggarakan dan mengatur aktivitas, pertemuan dan acara tatap muka dan virtual untuk orang-orang dan komunitas dengan hobi dan profesi yang sama. Ready next. Selanjutnya ada visi dari aplikasi kami itu untuk menjadi platform media sosial terdepan yang menghubungkan orang-orang dengan minat, hobi, dan profesi serupa di seluruh dunia. Memungkinkan mereka untuk mengatur dan menghadiri acara, baik acara tatap muka maupun virtual dengan mudah dan menyenangkan. Selanjutnya ada misinya. Yang pertama, menghadirkan pengalaman yang memuaskan dan bermanfaat bagi pengguna dengan menyediakan platform yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua, mendorong konektivitas sosial dan kolaborasi antar individu dan komunitas, menyediakan ruang untuk mengatur dan berpartisipasi dalam beragam kegiatan. Selanjutnya yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antar anggota komunitas yang sejenis. Yang keempat, gerakan nilai inklusi dan keberagaman dengan menggunakan platform yang ramah dan aman bagi semua pengguna. Yang terakhir, berkelanjutan dalam mengembangkan fitur-fitur inovatif dan meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan umpan balik dan pengembangan tren teknologi terkini. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memfasilitasi koneksi. Itu untuk memfasilitasi koneksi antara individu dan komunitas yang memiliki minat, hobi, atau profesi yang sama. Yang kedua, mendorong partisipasi, di mana dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari pengguna melalui berbagai fitur interaktif seperti penjadwalan acara, diskusi grup, dan sistem rekomendasi acara yang personal. Yang ketiga, menghadirkan nilai tambah, yaitu dengan menyediakan alat dan fitur yang mempermudah
penyelenggara partisipasi dalam acara. Yang keempat, menyediakan platform yang fleksibel, di mana fleksibilitas adalah kunci dari Interestin. Platform berbagai jenis acara, baik yang formal seperti seminar profesional maupun yang informal seperti pertemuan hobi. Boleh next. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, peningkatan koneksi sosial, yaitu membantu membangun jaringan komunitas yang kuat dengan memfasilitasi koneksi antara individu yang memiliki minat serupa. Yang kedua, pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Platform ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai acara edukatif dan diskusi. Yang ketiga, dan kemitraan, yaitu mendorong kolaborasi dan kemitraan antar pengguna dengan untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek atau inisiatif bersama. Yang keempat, peningkatan keterlibatan, yaitu meningkatkan keterlibatan pengguna dengan fitur-fitur interaktif dan personalisasi acara. Yang kelima, efisiensi dan kemudahan. Platform ini juga menyediakan alat yang mempermudah proses pengorganisasian acara, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Yang terakhir, pengembangan profesional dan pribadi. Selain sebagai platform koneksi sosial, platform ini juga berguna sebagai alat pembelajaran dan pengembangan. Oke, selanjutnya dipersilakan. Oke, buat selanjutnya kita tahu bahwa we talk about business. Businesses cannot just be fine been looking for profit. No, it's not. We must prioritize some SDGs. Gimana sih caranya kalau bisnis itu bisa bersustainable development goals yang menjadi salah satu cita-cita dari United Nations. Kita pada akhirnya kita fokus pada 3 SDGs. Dimana kalau kita bicara startup ya, ini kan adalah salah satu aplikasi teknologi. SDGs pertama yang kita bahas adalah tuh yang SDGs 17, yaitu partnership for the goals. Kita di sini memperkuat ukuran implementasi dari rivalitas kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dimana kalau di apps ini di Interzin kita fokus pada partnership. Biar semua orang tuh berasa kalau doing partnership it's really good for goals, buat jangka panjang. Lalu SDGs kedua kita fokus pada quality education. Bagaimana di quality education ini kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif. Karena biasanya ini kan kita event terus banyak acara yang sifatnya education. Maka di sini kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan setara dengan dapat diakses oleh semua orang, serta mendukung pembelajaran seumur hidup bagi semua orang. Jadi kita fokus banget di quality education. Lalu yang terakhir adalah SDG nomor 11, yaitu Sustainable Economy, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Bagaimana kita bisa menjaring semua komunitas yang ada di kota, ataupun kita ngambil, karena proyeksi kita Jabodetabek, bagaimana kita bisa manfaatin komunitas-komunitas yang ada di Jabodetabek. Semua warga Jabodetabek itu bisa join komunitas, bisa learn a lot. Jadi bisa fokusin SDG yang sebelumnya, itu SDG buat partnership dan SDG of quality of education. Itu sih. Jadi kita benar-benar fokus pada SDG. Boleh selanjutnya? Oke, di sini market personnya itu seperti ada yang gambar di sini. Jadi dia ini berumur 21 dengan gender pria, belum menikah. Dia ini orang yang senang berorganisasi. Karena interest ini target marketnya itu orang-orang yang seperti dia yang senang berorganisasi. Dan interest ini nanti akan berdomisili di Jabodetabek. Dan occupation itu banyak yang bisa buat belajar, buat mahasiswa, pekerja maupun ibu rumah tangga. Ya, interestnya ini targetnya yaitu pengembangan relasi, partnership, growing together, and komunitas.
Dan tantangannya itu tergantung dari orangnya sendiri yang ikut, ya personal growth lah yang ikut interest ini. Oke, selanjutnya. Di sini ada kompetitor analis. Kompetitor interest ini yang sudah kami analisis itu aplikasi Meetup. Di sini aplikasi Meetup itu memiliki kekuatan large user base, di mana base-nya itu besar, dan user engagement. Sedangkan kekuatan ide bisnis kami yaitu diverse communities, di mana komunitinya ini beragam dan branding. Lalu untuk kelemahan Meetup sendiri itu ada keterbatasan geografis, dan untuk kelemahan kami itu ada keterbatasan modal. Lalu untuk peluang sini opportunities Meetup ini itu ekspansi internasional. Sedangkan kalau opportunities kami itu teknological inovasi teknologi ya, dan partnership. Dan untuk threats itu ancaman ya. Ancamannya untuk Meetup itu ada government regulation, peraturan pemerintah. Dan kalau untuk ancaman untuk interest ini itu ada change in social trends. Karena kan social trends kan pasti berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oke, next. Oke, teman-teman, balik lagi ke saya. Kita ngomongin market size ya. Kita lihat pangsa pasarnya sebesar apa sih buat jadi kita ngomongin TAM, total addressable market. Karena total ini adalah jumlah dari pengguna aplikasi kompetitor kita yaitu Meetup. Ada sekitar 10 juta orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Dari tersebut kita menyaring sekitar ada SAM, ada reservable operation market, yaitu market yang paling potensial yang bisa kita reach, yaitu ada sekitar 600 ribuan. Ini adalah jumlah mahasiswa yang ada di Jabodetabek. Ini adalah sangat potensial yang bisa kita reach. Lalu ada 17.500, ini adalah SAM atau available market. Jadi benar-benar market yang bisa kita reach secara sepenuhnya. Jadi kalau buat SAM itu potensinya yang paling tinggi itu segitu, sedangkan kalau buat SAM itu benar-benar market yang kita bisa reach. Ini adalah market jumlah mahasiswa yang ada di Jakarta Timur sekitar 17.500. Ini jadi market size-nya tuh gini. Kenapa kita ngincar mahasiswa? Karena yang community mostly built by para mahasiswa. Banyak banget mahasiswa yang pengen banget buat community atau pengen ketemu banyak komunitas ya, mostly mereka dari mahasiswa. Itu boleh dilanjut? Selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak, yaitu untuk membuat, menguji, dan memperbarui kode aplikasi. Dan yang kedua itu ada cara antar muka pengguna atau UI untuk merencanakan tampilan dari dan interaksi pengguna. Dan itu ada manajer produk untuk mengkoordinasikan pengembangan produk dan memprioritaskan fitur. Dan itu ada analisis data untuk menginterpretasikan data pengguna untuk meningkatkan aplikasi. Dan yang kelima itu tim pendukung pelanggan untuk menanggapi pertanyaan dan masalah pengguna. Dan yang keenam itu ada tim keamanan IT untuk melindungi aplikasi dan dari serangan cyber. Dan ketujuh itu tim pemasaran untuk mempromosikan aplikasi dan meningkatkan kesadaran pengguna. Dan terakhir itu ada manajemen proyek untuk mengatur sumber daya dan jadwal pengembangan aplikasi. Next. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama itu peluncuran di platform aplikasi, yaitu memuat aplikasi di Google Play Store atau Apple Store. Dan kedua itu ada melalui media sosial. Promosikan aplikasi melalui posting, iklan, dan konten yang menarik dari platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau yang sekarang disebut dengan X. Yang ketiga itu ada kemitraan dan kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan brand atau influencer yang sesuai. Dan keempat ada strategi ASO atau App Store Optimization, yaitu mengoptimalkan deskripsi, judul, kata kunci, dan gambar aplikasi untuk meningkatkan peringkatnya di hasil pencarian. Yang keenam itu ada pemasaran konten,
itu membuat konten yang relevan dan menarik seperti blog, video, tutorial, dan infografis untuk menarik calon pengguna. Baik. Yang keenam itu ada pengiklanan berbayar, yaitu menggunakan iklan berbayar di platform online seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menaikkan audiens potensial. Dan yang ketiga itu program PPA, itu mendorong pengguna untuk merujuk aplikasi kepada teman dan keluarga dengan memberikan intensif atau hadiah. Dan ke-8 ada kampanye email, yaitu mengirim email kepada pelanggan yang ada atau calon pelanggan untuk mempromosikan fitur baru, penawaran khusus, atau pembaruan aplikasi. Dan ke-9 itu ada menghadiri acara, yaitu berpartisipasi dengan pameran industri, konferensi, atau acara komunitas untuk memperkenalkan aplikasi kepada audiens yang relevan. Dan terakhir itu ada strategi SEO, Search Engine Optimization. Itu meningkatkan visibilitas aplikasi di mesin pencari dengan mengoptimalkan situs web dan konten terkait. Oke, di sini ada sosial media marketing platforms untuk interesting. Sini ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, sama Snapchat. Ambil salah satu aja ya. Jadi itu maksudnya ini di marketing platform itu interest in, misalkan di YouTube. Targetnya interest in ini di YouTube itu untuk orang-orang berumur 18 sampai 25 tahun dan 26 sampai 35 tahun. Dan nanti konten yang akan diberikan itu seperti bagaimana how to, terus biasanya maybe webinar dan explainers atau penjelasan. Dan strategi yang dilakukan nanti ada organic, SEO, sama advertising ya, iklan. Lalu kelemahannya di sini yaitu video is resource heavy, berarti resource di video itu berat, mungkin ukuran videonya besar, jadi memakan banyak lama waktu untuk uploadnya. Terus selanjutnya di sini ada BMC. Dan untuk BMC-nya ini key partnersnya itu ada influencer, ada partnership event, ada CEO, dan di mitra pendanaan itu ada venture capitalist, ada bank, ada angel investor. Dan di mitra lain-lainnya itu ada teknologi provider, pemerintah, dan lembaga terkait. Dan di sini ada kayak activitiesnya. Kayak activitiesnya di sini tuh ada pengembangan dan pemeliharaan platform, lalu ada penyediaan layanan keamanan, ada pendampingan event, ada pelatihan skill, pengembangan CRM, dan manajemen keuangan komunitas dan promosi. Jadi resource di sini tuh ada women empowering volunteer, ada mahasiswa, ada pengembang teknologi, ada connection and network with mentor, partnership or the community, dan ada tim manajemen, ada seperti COO, CSO, CTO, dan CEO. Lalu di sini value proposition-nya ada yang pertama ini mendorong konektivitas sosial dan kolaborasi antar individu dan komunitas dengan menyediakan ruang untuk mengatur dan berpartisipasi dalam beragam kegiatan. Lalu memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antar anggota komunitas yang sejenis. Lalu ada menegakkan nilai-nilai inklusi dan keragaman dengan menyediakan platform yang ramah dan aman bagi semua pengguna. Di sini customer relationship-nya ada pelayanan pelanggan berbasis chat, ada reward atau loyalty, ada digital marketing, online community, partnership program, FAQ, ada event program juga. Dan channels yang di sini itu ada 3 ya. Kita fokus di Play Store sama di App Store. Dan untuk di website itu nanti untuk edukasi only. Customer segmentnya di sini untuk demografi, di umur itu ada semua usia, gender udah pasti ya semua gender. Pekerjaan di sini
relatif beragam ya. Ada pelajar, mahasiswa, karyawan, atau ibu rumah tangga. Yang occupation tadi yang sudah dijelaskan. Lalu status ekonomi sini bisa rendah, menengah, atau tinggi. Komunitas itu perlindungan wanita. Psikografi. Yang pertama ada ketertarikan terhadap komunitas, kedua ketertarikan terhadap pendidikan dan nilai-nilai masyarakat, ketiga ada ketertarikan keterampilan dan pengembangan diri. Untuk cost strukturnya, yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan situs web termasuk biaya hosting, domain. Lalu ada biaya operasional termasuk biaya personalia dan pengadaan layanan. Ada biaya pemasaran dan promosi, iklan online, SEO, kampanye email marketing, dan kerjasama dengan influencer. Lalu ada kampanye edukasi, biaya perizinan yang terkait operasional, biaya yang dikeluarkan untuk itu semua. Dan revenue streamnya ada keanggotaan atau berlangganan premium, terus dari kemitraan bisnis, dari iklan, ada sponsorship, edukasi dan dukungan masyarakat, dan paid event, sumber-sumber pendapatan dari itu semua. Oke, next. Next. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke investor nih. Sebenarnya berapa banyak sih yang kita butuhin buat bangun ini? Kita pakai red dollar yang semoga harapannya bisa pitching tingkat internasional. Amin. So, for build this prototype, kita harus kita $1.850. Ini pakai red Indonesia. Harga-harga di Indonesia cuman pakai bit dollar doang sih biar kebayang. Terus kita harus ngurus legal juga buat hukum yang ada di Indonesia. Karena bakal lebih panjang, lebih rumit. Buat promotion, lalu buat operasional juga kita juga perlu komputer buat ngejalanin, dan maintenance ini buat software-software yang kita pakai dan termasuk buat cloud dan server. Totalnya sekitar 6.300 buat investor need-nya. Segitulah kita butuhin kurang lebih. Boleh dilanjut, Holly? Dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai rencana produksi dan operasional. Ini adalah rencana dan gambaran selama 6 bulan ke depan. Untuk 1 bulan pertama kita fokus pada perencanaan dan penelitian. Kita merencanakan semua. Kita teliti sebenarnya yang what's customer itu kayak gimana, yang dibutuhin itu seperti apa, dan ya kita bisa lihat lah sebenarnya fitur-fitur dan ya fitur apa yang lebih dibutuhin. Lalu buat bulan dimulai di minggu ketiga sampai ke bulan kedua kita mulai nge-build prototype. Kita nge-build UI UX-nya, kita build semua. Kita biasa mungkin di awal-awal di website dulu, baru kita nge-build apps. Kita hampir kurang lebih sampai minggu ke-10. Lalu di minggu ke-11 sampai 12 kita fokus buat pengujian prototype-nya. Kita benchmarking. Oke nggak sih prototype-nya di luar? Apakah banyak bug atau enggak? Baru kita persiapan peluncuran di minggu 13-14. Lalu kita mulai peluncuran awal di minggu ke-15 sampai 18. Baru kita setelah minggu-minggu itu kan pasti bakal banyak banget yang terjadi ya, kita terima saran, bug dan segala macam. Baru kita peningkatan fungsional, baru kita update setelah minggu ke-24. Dan pada minggu 2 dan 24 juga kita mulai ekspansi kemitraan, kita mulai menjalin kemitraan dengan banyak pihak-pihak terkait yang udah dijelasin tadi di BMC oleh saudara Holly. Jadi itulah gambaran rencana produksi kita selama 6 bulan pertama. Kurang lebih sekian rencananya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi yang sudah kami paparkan. Jika ada salah dalam kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Nah, Baget? Waalaikumsalam. Oke.